sebelumnya, sebelum kita membahas pendidikan multikultural yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, baik saya di sini akan poin yang pertama yaitu tentang hakikat pendidikan multikultural di SD ataupun MI. Nah, pendidikan ini memiliki hakikat yang sangat penting dalam membangun dan memahami terhadap keragaman budaya, agama, ras, dan golongan, serta mempersiapkan generasi muda untuk hidup harmonis dalam bermasyarakat. Nah, manfaat dari adanya pendidikan multikultural di tingkat dasar ini antara lain yang pertama yaitu menumbuhkan rasa toleransi dan empati. Nah, pendidikan multikultural membantu siswa untuk memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, maupun sosial. Melalui pendekatan ini, siswa juga diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan empati. Nah, yang kedua ada membangun karakteristik positif. Nah, pendidikan multikultural juga berperan dalam membangun karakteristik positif siswa seperti sikap saling menghormati, menghargai, serta menghindari sikap-sikap diskriminasi dan mengedepankan prinsip kesetaraan. Selanjutnya yaitu ada mempersiapkan siswa untuk kehidupan sosial yang beragam. Nah, di dalam pendidikan multikultural di SD ataupun di MI ini berfungsi sebagai bekal bagi siswa untuk dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat yang majemuk. Maka mereka harus memahami dan menghargai perbedaan serta menghindari konflik yang mungkin timbul karena perbedaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada memperkenalkan berbagai budaya dan tradisi. Nah, dalam pendidikan multikultural, siswa dikenalkan dengan berbagai budaya dan tradisi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, perbedaan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti cerita rakyat, lagu daerah, tarian, dan permainan tradisional. Nah, baik kita selanjutnya yaitu ke implementasi pendidikan multikultural di SD maupun di MI. Adapun penerapannya atau implementasinya yang pertama yaitu ada integrasi nilai multikultural dalam kurikulum. Yang kedua ada penggunaan media bahan ajar berbasis budaya lokal. Yang ketiga ada pendidikan karakteristik dan toleransi. Yang selanjutnya ada pelibatan orang tua dan komunitas. Nah, lalu poin selanjutnya yaitu ada tantangan pendidikan multikultural di SD ataupun di MI. Nah, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan multikultural. Nah, banyak sekali pemahaman guru di SD ataupun MI yang sepenuhnya memahami konsep dan prinsip dasar pendidikan multikultural yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan ataupun sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan multikultural dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antara siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, yang kedua ada stereotip dan diskriminasi sosial, yaitu stereotip atau prasangka terhadap kelompok lain, baik berdasarkan suku, ras, agama, maupun mempengaruhi interaksi sosial mereka di dalam kelas dalam memicu terjadinya diskriminasi. Yang ketiga ada kurangnya fasilitas dan sumber daya. Nah, kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran multikultural seperti buku ataupun materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya. Yang keempat ada pengaruh sosial dan lingkungan. Nah, pengaruh sosial dan lingkungan ini biasanya berasal dari lingkungan yang homogen, di mana mereka mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan teman-temannya dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang terakhir ada pelatihan guru yang terbatas. Ya, dalam keberagaman ini pelatihan dalam mengelola keragaman di kelas dan dalam menyusun materi pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.